Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu komentar yang juga menarik. Pemegang hak kenabian adalah Bani Israel. Ini menurut surat Al-Jasiyah ayat 16. Ini katanya tidak ada nabi dari Arab. Ya mohon maaf ya, saya mau ketawa dulu. Karena ini cuman literally dia menerjemahkan suratnya. Sungguh, kami benar-benar telah menganugerahkan kepada Bani Israel kitab suci, hukum, dan kenabian. Kami pun telah menganugerahkan kepada mereka rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Ya, jadi ini bentuknya lampau ya, walaqad dan sungguh telah kami berikan. Nah, ini bentuk kalimatnya masa lampau, jadi ini udah lewat gitu loh. Nah, kalau yang sekarang gimana? Yang kalau sekarang di surat yang lain ya ada juga bahwa Bani Israel itu telah dilaknat melalui lisan nabi mereka sendiri. Kalau nggak salah Nabi Daud sama Nabi Isa ya. Nabi Isa sama Nabi Daud. Jadi ada satu ayat bahwa Bani Israel itu telah dilaknat melalui lisan nabi mereka sendiri. Jadi ya, karena apa? Karena mereka sering membangkang. Kalau cuma pakai satu ayat ini, ya mohon maaf kalau dibilang nggak ada nabi dari Arab, sedangkan di Al-Quran ini banyak banget yang menjelaskan bahwa kami menurunkannya dalam bahasa Arab. Di surat Az-Zumar ayat 28, surat Az-Zukhruf ayat 3, surat Toha ayat 113, Asy-Syu'ara ayat 195, surat Yusuf ayat 2, ya, surat Fusilat ayat 44. Nah, ini yang saya baca ini ya, surat Fusilat ayat 44 ya. Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, sedangkan Rasulnya orang Arab? Ya, jadi nggak mungkin gitu loh, nggak ada nabi dari ya jelas-jelas nabi orang Arab dan Al-Quran ini turunkan dalam Arab ini banyak sekali kata-kata yang, nah mungkin yang nge-quote dari ayat Al-Quran ini dia belum baca semuanya gitu ya. Karena kalau kita yang udah sering baca ya banyak banget kata bahwa memang diturunkan dalam bahasa Arab. Kenapa ya? Jadi karena nabinya orang Arab, gimana bisa diturunkan dalam bahasa lain? Sekarang kalau misalnya nabinya orang Arab diturunkan dalam bahasa Indonesia, Indonesia aja belum ada. Bagaimana caranya bisa memberitahukan kepada umatnya tentang berbagai kabar gembira, tentang peringatan yang ada dalam Al-Quran kalau Al-Quran bukan dalam bahasa nabinya. Sedangkan nabi itu dibilangnya nabi yang umi, yang tidak bisa baca tulis. Jadi memang sengaja Allah itu menurunkan Nabi Muhammad, beliau ini tidak bisa baca tulis, memang sengaja. Supaya itu salah satu mukjizat juga. Bahwa ini nggak bisa, beliau itu nggak pernah baca kitab lain. Jadi segala tuduhan-tuduhannya itu tidak berlaku gitu loh. Memang itu salah satu mukjizat beliau. Bahkan ketika didekap oleh malaikat Jibril untuk suruh baca, beliau bilangnya, ma'ana biqori, saya nggak bisa baca. Sampai 3 kali, ma'ana biqori. Ternyata ketika yang ketiga baru Nabi paham, oh membaca itu bukan membaca tulisan, tapi mengulang bacaan itu sudah membaca. Iqra ya. Jadi hanya mengulang bacaannya Jibril. Iqra, ya udah diikutin Iqra. Gitu. Jadi ya mohon maaf mungkin kurang banyak baca gitu ya. Jadi silakan pelajari lagi, baca-baca lagi Quran supaya komentarnya lebih lebih intelektual lah kita diskusinya gitu. Saya bukan mau kita kalau mau diskusi secara sehat, saya sangat senang, sangat terbuka. Tapi kalau cuma saling menyerang pribadi itu saya nggak akan jawab, saya tinggalin aja. Tapi kalau secara diskusi secara sehat, oke, kita karena di Islam itu kita berargumen dengan bukti. Makanya Al-Quran itu dibilangnya bayinah, bukti yang nyata. Ya, di surat Al-Bayyinah itu udah jelas. Jadi segala sesuatu klaim kita harus ada support bukti. Kalau cuman sekedar ngecap aja, sekedar bilang saya begini, saya begitu, semua orang juga bisa. Tapi bukti itu nggak bisa dibantah. Ya, jadi tolong tunjukin buktinya gitu aja. Oke, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk semua.